Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam. Secara etimologis, pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tarbiyah dengan kata kerja robba yang berarti mengasuh, mendidik, ataupun memelihara. Menurut pendapat para ahli, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pusat keunggulan pengkajian Islam pada masa kerajaan Islam di Aceh. Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. Berdasarkan kesimpulan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 17 sampai tanggal 20 Maret tahun 1963, yaitu yang pertama, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan langsung dari Arab. Yang kedua, daerah yang pertama kali didatangi oleh Islam adalah pesisir Sumatera. Adapun kerajaan Islam yang pertama adalah di Pasai. Yang ketiga yaitu dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam Indonesia ikut aktif mengambil peranan dan penyiaran Islam dilakukan secara damai. Yang keempat, keterangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membawa peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa masuknya Islam berasal dari India, Persia, atau dari Arab. Dan jalur yang digunakan adalah jalur perdagangan, jalur dakwah, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Dan faktor yang menyebabkan Islam mudah berkembang di Aceh yaitu letaknya yang strategis dalam hubungannya dengan jalur Timur Tengah dan Tiongkok. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha dari kerajaan Sriwijaya di Palembang tidak begitu berakar kuat di kalangan rakyat Aceh karena jarak antara Palembang dan Aceh cukup jauh. Sedangkan Hasbuah mengutip pendapat Profesor Mahmud Yunus memperinci faktor-faktor yang menyebabkan Islam cepat tersebar di seluruh Indonesia, yaitu agama Islam tidak sempit dan berat melakukan aturan-aturannya. Yang kedua yaitu sedikit tugas dan kewajiban Islam. Yang ketiga, penyiaran Islam itu dilakukan dengan cara berangsur-angsur ataupun sedikit demi sedikit. Yang keempat, penyiaran Islam dilakukan dengan cara bijaksana. Yang kelima, penyiaran Islam dilakukan dengan perkataan yang mudah difahami dan dapat dimengerti oleh golongan bawah dan golongan atas. Untuk yang selanjutnya yaitu konversi massal masyarakat Nusantara kepada Islam. Pada masa perdagangan terjadi karena beberapa sebab yaitu fertilitas, asosiasi Islam dengan kekayaan, kejayaan militer, memperkenalkan tulisan, mengajarkan penghafalan Al-Quran, kepandaian dalam penyembuhan, pengajaran tentang moral. Dan pusat keunggulan pengajian Islam pada 3 kerajaan Islam di Aceh yaitu yang pertama zaman Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Yang kedua bernama Al-Malik As-Saleh dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabarsyah tahun 1444 Masehi abad ke-15 Hijriah. Yang kedua yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Kerajaan Perlak di Aceh. Rajanya yang pertama Sultan Alauddin tahun 1161 sampai tahun 1186 abad 12 Masehi. Antara Pasai dan Perlak terjalin kerjasama yang baik sehingga seorang raja Pasai menikah dengan putri raja Perlak. Perak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di pantai Selat Malaka dan bebas dari pengaruh Hindu. Kemudian yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Proklamasi Kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur. Putra Sultan Abidin Syamsusyah diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Alauddin Ali Muhayyad Syah pada tahun 1507 sampai tahun 1522 Masehi.
Selanjutnya yaitu pendidikan di pesantren. Tradisi keilmuan di pesantren adalah tradisi keilmuan yang sudah berumur sangat tua, dimulai semenjak Islam pada abad ke-13 dan tidak bisa dilepaskan dari tradisi keilmuan yang ada dalam Islam itu sendiri. Berbeda dengan tradisi keilmuan dalam Yunani kuno yang bersifat melangit, tradisi keilmuan dalam pesantren menawarkan sesuatu empiris dan sesuatu yang jelas. Adapun klasifikasi keilmuan di pesantren yaitu wajib ain, meliputi fikih, tauhid, dan akhlak, dan yang kedua yaitu wajib kifayah yang meliputi thaqafah, bahasa, kedokteran, hisan, dan teknologi. Dan yang selanjutnya yaitu kurikulum yang memberdayakan di pesantren. Kurikulum yang dikembangkan di pesantren selama ini menunjukkan prinsip yang tetap, yaitu yang pertama, kurikulum ditunjukkan untuk mencetak ulama di kemudian hari. Di dalamnya terdapat paket mata pelajaran, pengalaman, dan kesempatan yang harus ditempuh untuk menghasilkan 100% santri sebagai ulama. Yang kedua yaitu struktur dasar kurikulum adalah pengajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatan dan layanan pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi dan kelompok. Yang ketiga, secara keseluruhan kurikulumnya bersifat fleksibel. Setiap santri berkesempatan menyusun kurikulumnya sendiri sepenuhnya. Paling tidak setengah muatan kurikulum dapat dirancang oleh santri itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu keseragaman dan kekhasan kurikulum. Bila ditelusuri lebih mendalam, keseragaman kurikulum pesantren sejatinya bukanlah keseragaman. Di balik itu, menyampaikan materinya dikontekstualisasikan dengan kehidupan konkret di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengalaman kurikulum. Meskipun istilah kurikulum belum akrab bagi pesantren, namun sebenarnya lembaga pendidikan Islam ini kaya akan pengalaman kurikuler. Buktinya adalah pesantren sudah terbiasa. Contohnya, yang pertama merumuskan kecakapan yang diharapkan dimiliki santri setelah belajar di pesantren dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu menentukan jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan oleh pesantren sejak jenjang dasar, menengah, atas, dan pesantren luhur. Yang ketiga, menentukan kelompok mata pelajaran yang diwajibkan untuk santri sebagai mata pelajaran pokok dan ciri khas serta mata pelajaran yang dianjurkan sebagai penunjang. Yang keempat, mengelompokkan beberapa mata pelajaran ke alam rumpun-rumpun kecakapan. Yang kelima, mengembangkan muatan setiap mata pelajaran yang biasanya dilaksanakan oleh masing-masing guru agar isi mata pelajaran lebih lengkap dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Yang keenam yaitu menentukan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi santri untuk memilih kelompok belajar pada kelas tertentu. Yang ketujuh, mengatur beban belajar para santri dengan mempertimbangkan kemampuan mereka. Dan yang kedelapan, merumuskan panduan bagi masyarakat dan guru dalam melaksanakan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu menetapkan variasi cara mengajar guru agar santri dapat menguasai pelajaran sebagai pengetahuan dan pengalaman. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Hanina Roisyah. Yang selanjutnya yaitu sejarah Wali Songo. Wali Songo berarti 9 wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan yang erat. Bila tidak dalam golongan darah, maka berkaitan dengan hubungan guru dan murid. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang biografi Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkandi, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Mainsma menyebutnya As-Samarkandi. Mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi berubah menjadi As-Samarkandi. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Ia putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Tanah Jawa dan silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat.
pada 1401 Masehi, nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, yaitu di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya, kota Wonokromo sekarang. Yang selanjutnya itu Sunan Giri. Sunan Giri Yang selanjutnya yaitu Sunan Giri. Ia memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambang, kini disebut Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra. Yang pernah dibuang oleh keluarganya dari ibunya, seorang putri Raja Blambang bernama Dewi Sakardanu. Raden Paku kemudian dipungut oleh Nyai Semboja, Babat Tanah Jawi versi Mainsma. Wali Songo itu Sunan Bonang. Ia anak Sunan Ampel, yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Lahir diperkirakan tahun 1465 Masehi dari seorang perempuan bernama Nyai Ageng, putri seorang adipati di Tuban. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijogo. Dia wali yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, adipati Tuban, keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, Ronggolawe. Masa itu Arya Wilatikta diperkirakan telah menganut Islam. Nama kecil Sunan Kalijogo adalah Raden Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Terdapat beragam versi menyangkut asal-usul nama Kalijogo yang disandangnya. Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati. Banyak kisah tak masuk akal yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra Miraj, lalu bertemu Rasulullah SAW, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. Babat Cirebon, naskah Klayan, halaman XX11. Yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Nama kecilnya Raden Kosim. Ia anak Sunan Ampel. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk ia kemudian terdampar di Sunan Jelok, pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. Yang kedelapan yaitu Sunan Kudus. Nama kecilnya adalah Jafar Shadiq. Ia putra pasangan Sunan Syarifah, adik Sunan Bonang, anak Nyi Ageng Maloka. Disebutkan bahwa Sunan Gunung adalah salah seorang putra sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Di Kesultanan Demak ia pun diangkat menjadi panglima perang. Dan Wali Songo yang terakhir yaitu Sunan Muria. Ia adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.